Andreas, tadi saya sebelum bertanya kepada narasumber yang lain, saya pikir PDIP realistis begitu ya. Koreksi kalau saya salah begitu melihat pada beberapa survei yang menyatakan bahwa Ahok masih berada di posisi teratas terkait elektabilitas dan popularitas. Bang Rahmat juga sempat bilang PDIP masih punya satu klaster untuk Ahok untuk maju diusung PDIP begitu. Bukan cuma Ahok di klaster itu. Klaster 3 banyak. Artinya apa yang tadi disampaikan oleh pengamat politik kita Pak Ansi Lema tadi kan sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan itu gitu. Artinya kita udah bisa melihat bahwa ini kayak kesananya akan seperti ini gitu kurang lebih gitu. Nah cuma ya kalau lihat dari peta sekarang justru Pak Ahok yang realistis gitu dengan situasi sistem sistem pencalonan yang harus melalui jalur perseorangan dan jalur partai politik ini. Disitulah Pak Ahok melihat risiko dan ya realistis dengan ya partai politik ini. Nah sekarang kan persoalannya ya buat PDI Perjuangan kan kita ada mekanisme partai yang sedang berjalan dan di dalam mekanisme partai yang kita sedang lakukan ini ada proses yang penyaringan dan pemetaan politik yang kita lakukan. Bahwa di dalam proses ini ada 3 klaster yang kita siapkan. Arti klaster yang pertama itu yang kelompok yang mereka yang sudah mendaftar dan kemudian mengikuti fit and proper test. Kemudian yang dari situ kan ada 27 nama, kemudian menjadi 6 nama dikerucutkan menjadi 6 nama. Kemudian juga klaster yang menyangkut kader-kader partai seperti Pak Jarod, kemudian Bu Risma, ada Mas Ganjar, Pak Boy, yang juga didukung oleh masyarakat gitu. Terhadap mereka kita tidak perlu melakukan fit and proper test lagi, kan kami sudah punya database tentang mereka. Nah kemudian kelompok ketiga kita lihat dinamika yang berkembang di masyarakat dalam proses pilkada ini. Bukan hanya elektabilitas gitu, tapi ada hal lain gitu beyond atau di sekitar figur-figur tersebut gitu. Ada ada hal-hal lain yang bisa menjadi faktor di dalam pencalonan ini. Misalnya kasus-kasus yang melingkupi kandidat itu juga harus kita hitung betul gitu. Jadi ya disitulah kita lihat apa yang berkembang di masyarakat ini gitu. Nah sehingga ya kita masih membuka proses itu gitu. Dan waktunya masih cukup kok sampai dengan September nanti. Baik, Bang Norman, tadi pernyataan Bang Rahmat yang mengatakan bahwa jangankan teman Ahok, 3 partai politik Nasdem, Golkar, dan Hanura yang mendukung hanya berada bagian atas elit partai begitu. Dalam arti kata bawang goreng begitu, garas kerutnya nggak ada. Apakah ini juga terjadi pada teman Ahok begitu, bahwa 1 juta KTP hanya berada pada atas saja? Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan Anda seperti apa? Sebenarnya aku mau ngomong apa gitu. Anda yakin 3 parpol ini hanya bagian Ahok atas itu atau diusung semua partai tanpa syarat? Oke. Ini pembelajaran. Kita juga ngusung tanpa syarat. Syaratnya Ahok lu benerin Jakarta, itu aja dulu persoalannya. Kita nggak minta apa-apa kok, iya kan? Nah, ini pembelajaran untuk kita semua. Kenapa? Karena bukan di Jakarta, di daerah masih ada kadang-kadang partai seperti itu. Ya, misalnya 1 orang diusung, nggak cukup partai ini, koalisi kan dengan partai lain. Akhirnya apa? Lu mau ngasih kendaraannya berapa untuk kas partai? Nah, itu yang terjadi, iya kan? Iya kan? Nah inilah Ahok mendobrak itu. Tapi kembali lagi. Habis mendobrak kembali lagi. Tunggu dulu, gini Bu Rahmat. Jadi kalau yang 1 juta KTP Bu Rahmat itu solid. Oke. Sejelek-jeleknya paling 10% deh. Yang membela kita tadi apa yang dikatakan oleh abang kita. Ada yang tukang kompor di dalam itu, ada yang apa? Benar. Paling 10%. Ya 10% itu mungkin yang ngamuk-ngamuk di luar. Yang Ahok kembaliin KTP gua. Nah itu salah satu bagian. Ada kaos lagi tuh tulisannya, Ahok jangan gitu dong, gua udah nyetor KTP. Ya, ini jadi lucu kita. Nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya Ahok harus menjelaskan kepada teman-teman Ahok yang memberi KTP, kenapa gua pilih jalur seperti ini. Itu penting nanti. Satu hal Ica. Saya yang dikatakan Bung Angsi itu mengenai bagaimana harmonisasi antara
Parlemen. DPRD dengan Pemda, harmonisasi partai politik dengan masyarakat segala macam. Memang memimpin Jakarta harus seperti itu. Sekarang juga Ahok nggak harmonis Iya. dengan anggota DPR sekarang ya. Jadi juga usah Saya bicara menyikapi Ansi harus seperti itu. Idealnya, harus ada, idealnya. idealnya Iya, harus begitu. seperti itu. Dan emang harus seperti itu gitu loh. Seharusnya Kalau kita kebetulan hari ini Ahok kembali diusung oleh partai dan dengan tega-teganya meninggalkan teman Ahok yang sudah berjuang, itu kalau menurut Bang Andres kan tadi Ahok realistis lah sekarang. Kalau menurut saya sih Ahok sudah kembali ke jalan yang benar. Sebab begini, Bang Norman, Bang Ical, Ya. bahwa ketika Ahok masih kukuh dengan jalur perseorangan, itu yang nggak bisa tidur tuh bukan hanya Ahok. Ketika penyerahan KTP tanggal 3 sampai 7 Agustus itu, bukan hanya Ahok, tapi ketua partai yang 3 pendukung itu juga nggak bisa tidur. Bener, kalau seandainya dia pakai jalur perseorangan dengan KTP tidak lolos, ketar-ketir juga 3 partai itu. Oke. Nah, oleh karena itu ada ketua partai, salah satu ketua partai sering muncul di koran menyarankan kepada Ahok, lebih baik Ahok pakai jalur politik saja. Saya sebutlah namanya, Saudara Ongen Sangaji beberapa kali di Nonstop kan pakai jalur partai politik saja. Berarti ada kegelisahan yang begitu dalam. Nah, setelah dibicarakan ternyata kalau ini diverifikasi dengan aturan undang-undang sekarang, di mana ada verifikasi faktual langsung ditanyakan kepada yang punya KTP, Ahok ketar-ketir juga. Walaupun lurah semua udah ditanya 267 kelurahan, daripada gua kalah, kata Ahok, mendingan gua pakai partai politik aja lah. Terus muncullah statement kayak Bang Norman nih sekarang. Teman Ahok nggak ada masalah. Ikhlas-ikhlas saja. Ya, memang nggak ada masalah. Iya, muncul. Yang penting Ahok bisa jadi gubernur lagi hari ini, sekarang, setelah masuk ke jalur partai politik. Tadinya, awalnya entar dulu, kita begitu. tadinya enggak, partai politik Anda di bisa dalamnya lihat itu. banyak maling, partai politik di dalamnya banyak rampok gitu loh. Hari ini kembali, saya nggak mau memutar itu. Hari ini kembali, dan ini sah-sah saja karena melalui perorangan atau partai politik sesuai dengan undang-undang. Tapi Bang Ansi, pemimpin yang bisa memakmurkan rakyat, Nah, itu. pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat adalah pemimpin yang komitmen dan konsisten. Ini menurut penilaian saya. Kalau memilih partai politik dan perseorangan aja masih galau, saya yakinnya Ahok sulit memakmurkan rakyat kalau dia sendiri tidak konsisten dalam pilihannya. Teman Ahok tuh ada 1 juta, tapi hari ini nih, yang katanya teman Ahok 1 juta, hampir semua masyarakat Jakarta akhirnya, ya itu bohong doang, pencitraan. 1 juta itu tidak bisa dibuktikan. Itu kan Oke, lawan, berarti bicara kalau seperti memang itu. 1 juta ini valid begitu, apakah saya menangkapi pernyataan Anda bahwa para elit parpol ini sudah tahu begitu bawahannya memang tidak mendukung, makanya dia mengandalkan teman Ahok untuk maju pada Ical, Pilkada 2017. KTP 3 juta pun saya bisa kumpul KTP secara fisik ya. Oke. Masalah dukungan, apa itu 1 juta dukungan valid atau tidak, tergantung verifikasi. Yang bisa membenarkan itu valid atau tidak verifikasi KPU. Bahwa ini benar-benar kalau diverifikasi ternyata lolos, benar ada segitu, berarti pendukung Ahok modalnya awalnya sudah 1 juta. Tapi hari ini kalau Haji Lulung potong kuping, Habibur Rahman loncat dari sana ya, kalau seandainya Ahok masuk pakai jalur perorangan lolos, saya berkomitmen, saya pindah agama. Iya. Sekeras itu Bang Rahmat. Iya, Baik. bisa. Baik, Bang Hasil, ini apakah partai politik tidak merasa trauma begitu seperti yang tadi saya katakan dengan trik kutu loncatnya Ahok di setiap kontestasi pilkada ketika sudah terpilih dia menyatakan keluar begitu? Ya, Ahok suka berpindah-pindah partai. Pertama dari Partai Indonesia Baru, pernah juga ke Partai Golkar dan juga Partai Gerindra. Tetapi kalau kita mencatat rekam jejak Pak Ahok, selalu ada pendasaran yang relatif cukup kuat ketika beliau berpindah partai atau berhenti dari satu partai. Misalnya ketika beliau berhenti dari Partai Golkar karena ada mimpi mewujudkan Jakarta Baru ketika beliau diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Pak Joko Widodo, wali kota Solo ketika itu. Ketika Pak Ahok berhenti dari Partai Gerindra, itu ada satu pilihan yang juga prinsipil. Ketika Undang-Undang Pemilu Kada itu mau menetapkan sikap Partai Gerindra pada saat itu menetapkan bahwa pemilu
Pilkada itu dilakukan melalui DPRD, dan Pak Ahok tidak mau melakukan itu. Sikap Pak Ahok ketika itu sama dengan sejumlah partai politik, antara lain dengan PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi. Tapi Pak Ahok tidak masuk ke partai mana-mana setelah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke soal teman Ahok dan juga partai politik. Kemarin kita sudah bisa melihat bahwa ada kesepakatan antara partai politik dan teman Ahok. Artinya ini dikotomi polemik yang selama ini terjadi, ini relatif sudah mencair. Tentu ada juga pihak-pihak yang tidak menginginkan, ya, masyarakat yang direpresentasikan oleh teman Ahok dan partai politik ini bisa bersatu begitu. Karena ini kalau bersatu ini relatif cukup menjadi suatu kekuatan yang kuat. Tetapi juga kita tahu bahwa Pak Ahok itu tidak ujuk-ujuk ke partai politik, ya. Ada proses yang tadi saya sudah jelaskan, ya, bahwa memang Pak Ahok ini bukan orang partai, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Yang berikut yang perlu dipahami adalah bahwa kita perlu membaca partai politik ini dengan satu kata kunci. Kita perlu membaca jalur persorangan ini dengan satu kata kunci yang bisa dimaknai dari 3 cara pandang. Kata kuncinya itu adalah kesempatan. Bagi saya pengumpulan KTP hingga 1 juta sekian, walaupun Bang Rahmat katakan belum diverifikasi, benar harus oleh KPU sebagai lembaga yang representatif dan lembaga yang formal. Ya kan begitu Bang. Tapi pengumpulan KTP ini yang dilakukan oleh warga Jakarta ini menunjukkan aspirasi publik bahwa mereka menginginkan ada satu sosok yang namanya Basuki Cahayapurnama dengan kualifikasi, kredibilitas, integritas, dan gaya kepemimpinan diharapkan bisa menjadi pemimpin lagi ke depan. Ini adalah kata kunci pertama, adalah kesempatan bagi warga untuk mewujudkan aspirasi dia. Sementara itu kesempatan bagi Pak Ahok sebagai calon yang diusung itu ingin membuktikan bahwa dia sungguh mendapatkan dukungan dari publik, setidaknya dengan jumlah KTP yang terkumpul. Dan ini menunjukkan adanya basis legitimasi publik yang relatif kuat. Saya kira warga Jakarta ini adalah pemilih yang relatif cerdas, yang dari hari ke hari mereka juga melihat proses ini. Kalau tadi Mas tanya apakah mobilisasi atau partisipasi, ya terserah masing-masing orang mau menilai seperti apa. Kan begitu. Kalau tanya ke Pak Rahmat, pasti Pak Ahok salah terus, kan begitu. Gak mungkin benar. Nah, sementara bagi partai politik, kalau tadi bagi masyarakat ini aspirasi disampaikan, bagi calon ini dia mengatakan bahwa saya punya legitimasi, bagi partai politik ini kemudian bisa melihat aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Oh, ada sebagian masyarakat yang namanya ini menginginkan sosok seperti ini. Nah, tinggal partai politik, ya, dengan independensinya, ya, dengan otoritas yang dimilikinya, apakah mau mengikuti ataupun mau sejalan dengan aspirasi publik atau tidak. Baik. Ini kan seluruhnya ada pada otoritas partai politik. Jadi menurut saya Pak Ahok juga datang tidak dengan sesuatu yang kosong. Kalau dikatakan tadi ada basis legitimasi, ada kinerja, dan kita bisa lihat kok bukti konkret yang dia lakukan selama ini. Baik. Itu yang menjadi sesuatu gitu. Baik, kita tahan dulu karena kita harus break sejenak. Pro Kontra akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.